Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Dika Fitri, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Gimana nih kabar hari ini? Semoga baik ya. Kali ini aku bakal sharing tentang hal-hal yang mungkin relate nih sama kalian. So, stay tuned and the podcast start now. Podcast aku kali ini memiliki judul Atasi Panik Agar Sosialisasi Makin Asik. Nah, kalian pernah nggak sih berusaha membatalkan janji ketemuan sama teman karena malas ketemu orang? Atau kalian pernah nih melipir ke tempat sepi pas acara keluarga? Pernah nggak sih kalian gelisah pas mau berangkat reuni keluarga karena takut ditanya macem-macem? Aku pernah mengalami hal itu semua. Kadang aku juga bertanya-tanya nih, kenapa ya aku cenderung menghindari orang lain maupun keramaian? Nah, setelah aku cari-cari, ketemu nih jawabannya. Jadi, perilaku menghindari keramaian seringkali terjadi pada individu yang memiliki kepribadian introvert. Dilansir dari merdeka.com, ada beberapa ciri-ciri seseorang bisa dikategorikan sebagai seorang introvert. Jadi yang pertama, introvert itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Seorang introvert lebih memilih untuk melakukan kegiatan sendirian karena hal itu bisa membuat mereka merasakan kedamaian. Yang kedua, seorang introvert itu memilih untuk bekerja sendiri. Orang introvert lebih memilih untuk menghabiskan waktu dalam memikirkan dan mengerjakan tugas daripada mengurusi urusan dengan orang lain dan menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol. Yang ketiga, para introvert tidak begitu suka perhatian. Para introvert seringkali menghindari pekerjaan yang menonjol seperti tampil di depan kelas maupun di depan umum. Mungkin kalian ada yang bingung juga nih. Kalian merasa kalau kalian itu bukan seorang introvert, tapi kalian merasakan hal-hal yang dirasakan oleh introvert di keramaian. Nah, perilaku suka menyendiri ini tidak hanya dialami oleh seorang introvert. Jadi ada beberapa alasan lain mengapa seseorang itu memutuskan untuk menyendiri. Nah, alasan tersebut yaitu lebih ingin mandiri, tidak ingin merepotkan orang lain, serta sedang memiliki masalah. Namun, apapun alasannya, menyendiri dan menghindari keramaian akan menimbulkan masalah sosial apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ada beberapa masalah sosial yang akan dialami seseorang yang sering menghindari keramaian. Masalah itu antara lain, orang lain akan menganggap bahwa seseorang itu susah untuk diajak berteman, antisosial, tidak ramah, dan masih banyak lagi. Masalah lain yang bisa dialami yaitu seseorang tidak berani mengembangkan dirinya. Contohnya, ada orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, namun ia enggan mengikuti lomba atau kegiatan yang sejenisnya karena ia takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Contoh lain yaitu seorang menghindari silaturahmi dengan keluarga besarnya, lagi-lagi karena ia takut berinteraksi dengan orang lain. Masalah-masalah itu tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika kita mengetahui bahwa kita mengalami hal yang sama, maka kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kita. Berikut beberapa kiat untuk membiasakan diri berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama yaitu berusaha menikmati suasana yang ada. Jika terasa sulit untuk nyaman dengan orang lain, berusahalah untuk nyaman dengan dirimu sendiri walaupun sedang berada di keramaian. Yang kedua yaitu yakin dengan apa yang sedang kamu lakukan. Kita harus yakin dan percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu menghadapi persoalan yang sedang kita alami. Kita juga harus senantiasa berpikir positif untuk mengurangi kecemasan yang muncul. Yang ketiga yaitu berusaha untuk tidak memikirkan persepsi orang lain. Kecemasan bisa saja muncul ketika kita memikirkan pandangan orang lain terhadap kita. Kita harus meyakini bahwa pandangan orang lain tidak akan mengalahkan keistimewaan pada diri kita. Yang keempat yaitu berdamai dengan diri sendiri. Kita harus berdamai dengan diri sendiri dengan cara tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita harus menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, serta meyakini tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Yang kelima yaitu berusaha untuk rileks. Rileks merupakan salah satu cara untuk mengurangi kecemasan yang terjadi.
Yang keenam yaitu mencintai apa saja yang kamu lakukan. Jangan ragu untuk mencintai apa yang kamu lakukan, karena berapapun rasa bersalah dan penyesalan yang menghantui diri, akan lebih baik jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan karena penyesalan tidak akan merubah apapun. Lakukan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu lakukan. Rasa cinta terhadap tindakan diri sendiri yang kamu lakukan akan membuatmu lebih semangat dan percaya diri. Memiliki kekurangan dalam aspek kepribadian bukanlah suatu hal yang buruk jika kita mampu menerima dan berusaha memperbaiki diri. Jangan dengarkan apa yang orang lain bicarakan tentangmu, karena yang mengetahui siapa dirimu sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Okay, so that's all from me. I hope you enjoy my podcast dan bisa mengambil manfaat dari sesi sharing kali ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.